Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cikupa, Kecamatan Tegabuleud. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan membuat video praktek pembelajaran hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema haji dan kurban. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Periksa kerapihan. Bagus. 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 Silakan disiapkan dulu. Sebelum belajar, baca doa dimulai. Silakan dilanjutkan surat-surat pendek. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu satu persatu. Yang pertama Rifki Hasani. Yang kedua Rifa. Terus Siti Fatimah. Terus Putri hadir. Yadir. Rizky. Terus Denita. Salma. Setelah Bapak absen dan kita anak-anak semuanya hadir, kita akan mulai ke pembelajaran. Kemarin waktu pembelajaran yang lalu Bapak pernah ngasih tahu sama kalian bahwa hari ini tuh kita akan membahas tentang tema haji dan kurban. Dan sekarang waktunya kan hampir mendekati untuk hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Dan untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan dulu video yang udah Bapak siapkan.
Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan buat kelompok ya. Kita akan bagi kepada 3 kelompok. Yang pertama berarti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kita akan kerja kelompok, akan menyimak video juga kelompok yang di depan. Nanti kalian akan isi bareng-bareng dan kelompoknya. Silakan depan, Rifa. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan berpisah. Selanjutnya Putri, ambil Putri. Masuk kelompok, ya silakan. Terus selanjutnya Denita, silakan ke depan. Masuk kelompok 3. Terus Salma, silakan. Kelompok 3, silakan. Siti Fatimah, silakan ke depan. Kelompok 2. Terus siapa lagi? Halimah, silakan ke depan. Ya, kelompok 1. Terus siapa lagi? Aini, silakan ke depan. Sambil berjalan kita akan memperhatikan tentang haji, tentang rukun haji, tentang syarat wajib haji. Nah, untuk yang pertama dalam hal ini kita akan membahas tentang haji kan. Dalam haji itu ada syarat haji. Syarat haji itu artinya segala sesuatu yang harus ditunaikan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Sebelum kita berangkat haji itu ke tanah suci, ke Masjidil Haram, ke Mekah, yang boleh hajian itu yang pertama harus beragama Islam dulu. Karena selain dari agama Islam tidak boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Terus yang kedua sudah balik. Berarti sudah balik itu untuk laki-laki biasanya di usia 15 tahun dikatakan sudah balik. Kalau untuk perempuan, anak perempuan biasanya dikatakan balik itu mulai dari usia 9 tahun. Terus yang selanjutnya berakal. Berarti yang berakal sehat. Yang berakal sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Karena yang punya gangguan jiwa tidak disyaratkan untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci. Terus yang selanjutnya mampu. Mampu itu dalam artian mampu jiwanya, mampu raganya, terus mampu juga keuangannya. Karena kan untuk berangkat haji ke sana kita membutuhkan uang yang banyak, membutuhkan ongkos untuk naik kapal, dan juga untuk tinggal di sana. Nah, kalau kita yang tidak mampu, kita hajinya itu setiap hari Jumat, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Terus yang ketiganya, yang selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka itu bebas dari ikatan orang lain. Jadi bukan budak, bukan pembantu gitu. Baru merdeka. Terus selain syarat haji, ada juga rukun haji. Rukun haji itu artinya segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Dan apabila tidak terpenuhi,
maka hajinya tidak akan sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Dam itu denda ya, artinya dam itu denda. Berarti kalau ada rukun haji yang tidak bisa dilaksanakan, yang tertinggal, maka hajinya batal ya. Rukun haji itu apa aja? Pertama, rukun haji itu niat ihram. Terus yang keduanya wukuf di Arafah, terus tawaf, terus sa'i, terus tahalul. Tahalul itu memotong rambut. Terus yang keenamnya terhid. Selanjutnya, nah yang tadi ihram kan, yang pertama tuh ihram, rukun haji itu ihram tuh yaitu pakaian ya, pakaian seperti ini. Untuk perempuannya tertutup gitu, untuk laki-lakinya seperti ini, dan tidak boleh memakai daleman ya, baik laki-laki maupun perempuan. Terus nggak boleh yang ada jahitan, nggak boleh dijahit seperti pakaian kita ini, nggak boleh. Terus sebelum memakai baju ihram, kita tuh mandi dulu di sana tuh diwajibkan. Dan setelah mandi kita rapi berpakaian, kita ambil wudhu. Nah sebelum ambil wudhu tuh kita diniatkan untuk memakai pakaian ihram. Terus selanjutnya wukuf. Wukuf tuh artinya berdiam diri sambil berzikir. Wukuf di Arafah, di padang Arafah, padang tempat yang sangat luas, padang pasir yang sangat luas. Di situ tuh semua orang kumpul di situ. Pada hari itu, cuma hari itu saja, sambil berzikir, sambil mendengarkan khutbah. Waktunya tuh pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Terus selanjutnya setelah wukuf di Arafah, kita akan melaksanakan tawaf. Sebelum kita melaksanakan tawaf, itu ada syarat tawaf ya. Pertama, syarat tawaf itu suci dari hadas dan najis. Berarti harus suci dulu, harus wudhu dulu. Bisa untuk laki-laki kan bisa suci dari hadas dan najis. Terus yang kedua, menutup aurat. Sudah pastikan tidak boleh kita memperlihatkan aurat. Terus dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Tawaf tuh, tahu nggak tawaf itu artinya apa? Tawaf tuh mengelilingi Ka'bah ya. Kita suka lihat juga di TV, di HP, di YouTube. Ketika di Mekah tuh ada mengelilingi Ka'bah dan kita mengelilinginya 7 putaran ya. 7 putaran. Terus yang selanjutnya macam-macam tawaf. Yang pertama tawaf qodam, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga tawaf wada, tawaf sunnah dan tawaf nazar. Nah ini tawaf kudum yaitu melaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Nah itu disebutnya tawaf kudum. Jadi ketika kita datang ke Mekah, kita langsung melaksanakan tawaf. Setelah kita menyimpan barang-barang kita gak boleh makan dulu, kita gak boleh kemana-mana dulu, kita langsung ke Masjidil Haram untuk mengelilingi Ka'bah. Itu tawaf selamat datang ya. Terus yang selanjutnya tawaf ifadah, tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah untuk memenuhi rukun haji. Sambil memperhatikan, sambil baca, Bapak akan bagikan ya untuk mengerjakan lembar kegiatan. Jadi sambil memperhatikan, silakan kalian untuk mengisi lembar kegiatan. Silakan
Sambil diperhatikan, kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Silakan berhadapan, kan ini kerja kelompok. Silakan berhadapan. Silakan berhadapan. Silakan berhadapan. Sambil memperhatikan ke depan, sambil dibaca, terus lembar kegiatannya juga dikerjakan. Silakan sambil lihat ke depan, sambil dibaca lembar kerjanya. Terus yang berikutnya tuh sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil ya. Berlari-lari kecil dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah. Dan kita tuh bolak-balik jaraknya hampir 500 meter ya. Jaraknya hampir 500 meter dari Sapa ke Marwah. Dan kita tuh lari kecil, enggak lari kecil itu jalan tapi agak cepetan. Jalan cepat ya. Jalan cepat seperti itu. Sebanyak 7 kali bolak-balik. Dan selanjutnya tahallul itu mencukur ya. Boleh mencukur semuanya untuk laki-laki dan boleh juga sedikit. Kalau untuk perempuan kan sedikit, dipotong sedikit aja. Terus yang terakhir, rukun haji itu tertib itu jadi urut semuanya dari awal kegiatan rukun haji itu diurut, tidak boleh terbolak-balik. Terus habis rukun haji ada larangan haji juga. Untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit seperti tadi, harus semuanya putih. Terus nggak boleh memakai sepatu. Terus nggak boleh menutup pakai sebutkan rukun ibadah haji yang kamu ketahui apa aja. Berarti nggak harus semuanya, sebagian aja. Kan yang ditanyakan yang kamu ketahui. Tapi kalau kalian tahu semuanya, silahkan ditulis semuanya. Tapi kalau tahunya sebagian, ya sebagian aja. Terus yang selanjutnya kan pertanyaannya, mengapa ibadah kurban penting dilakukan untuk umat Islam? Karena kurban itu sunnah muakkad.
Mengapa ibadah kurban penting dilakukan umat Islam? Karena kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan, bagi orang yang mampu. Yang artinya sangat kerjanya dikerjakan, nanti habis itu kita akan bahas. Tiap kelompok dikasih nama, tiap tempat kerjanya dikasih nama. Kelompok berapa, kelompok berapa. Kelompok berapa, kelompok berapanya ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, apa kelompok 3. Kalau sudah dikasih nama, kelompok berapanya dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan. Silakan ketua kelompoknya mengantarkan ke depan. Ketua kelompoknya silakan membawa ke depan. Sebutkan rukun ibadah haji yang kamu ketahui. Apa aja yang kalian ketahui? Kelompok 3. Iya, terima kasih. Kelompok 3, tepuk tangan. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang rukun haji, tentang ibadah haji, tentang kurban, dan sekarang juga kita sudah mendapati untuk mulai haji kan,
Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian pahami tentang ibadah haji, tentang ibadah kurban? Ibadah haji itu rukun Islam apa iman? Rukun Islam yang kelima. Karena yang terakhir berarti rukun haji. Haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu berarti kita hajinya cukup dengan melaksanakan sholat Jumat. Ya, untuk yang tidak mampu itu hajinya orang yang tidak mampu itu melaksanakan sholat Jumat ya. Terus selanjutnya Bapak akan mengadakan tes evaluasi ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan mengadakan tes evaluasi pembelajaran. Bapak akan bagikan lembaran soalnya, nanti kalian isi masing-masing. Soalnya soal pilihan ganda, jadi cukup mudah kalian untuk mengerjakannya. Sudah belum isinya? Sudah dikumpulkan. Bapak mau menilai. Silakan duduk. Nanti Bapak mau coba periksa ya. Kalimat silakan ambil kembali hasilnya. Rizna, Selvi, Aini, Salma, Denita, Rizky, Yakin, Putri,
Fatimah, silakan diambil. Rival boleh ke depan. Dan yang terakhir Rifki Hasan, silakan diambil. Silakan. Sebelum Bapak akhiri, silakan dirapikan tasnya. Hasilnya dimasukkan. Terima kasih anak-anak. Dan untuk hari ini kita sudah membahas tentang haji dan kurban. Dan kita sudah selesai hari ini. Kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya dengan pembahasan materi yang lainnya. Sebelum diakhiri, silahkan dirapikan dan disiapkan. Silakan untuk ketua kelas yang menyiapkan. Siap, mulai.